wabarakatuh, sahabat Basnas Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah hari ini Senin 11 Mei 2026. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita bersama-sama di Basnas Kabupaten Cilacap. Hari ini spesial, kedatangan tamu yang cukup penting dan insya Allah ini merupakan bagian dari masa depan Basnas Kabupaten Cilacap, karena insya Allah ini terkait dengan beberapa pihak lain yang memungkinkan nanti kita akan mendapatkan keberkahan dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah, tentu kita yang utama kita bersyukur kepada Allah atas kehadiran beliau. Kemudian selawat salam semoga terlimpah kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sahabat Basnas Kabupaten Cilacap sekalian, spesial tamu yang datang di tengah kita di Basnas Kabupaten Cilacap ini memang Kepala Divisi CSR Basnas RI. Alhamdulillah kita ketemu bersama, ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basnas Kabupaten Cilacap. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bagaimana ini perjalanan dari Jakarta, cerita dulu tentang sampai ke Cilacap dan bagaimana bisa kok sampai Cilacap ini? Ya, sebenarnya kalau ke Cilacap itu beberapa kali ya. Cuman untuk ke kotanya itu saya baru mungkin 2 kali ya. 2 kali. Ya udah, keretanya kereta malam. Ya, kereta malam. Dan saya juga menikmati ya suasana kota Cilacap ya. Kemudian juga di sini sempat ya melihat beberapa kegiatan masyarakat ya. Luar biasa memang beda dengan Jakarta ya. Di sini tuh tenang gitu. Lebih tenang ya. Tapi panasnya sama Mas Budi. Panasnya mungkin ada sejuk-sejuknya ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Mas Budi Setiawan ini kelihatannya bukan ini ya. Kelahiran asli mana nih? Kelahiran saya tuh Ngawi, Pak. Ngawi, alhamdulillah, asli Jawa Timur. Ini ada cerita di Cilacap ini, katanya kelihatannya malah keluarganya ada dari Cilacap ya. Rumah tua saya tuh di Citari ya. Makanya cuman ke sana aja, nggak pernah ke kota ya, karena dari sana ke sini. Ya, memang 1 jam, Cipari ke Cilacap ya, lumayan. 1-2 jam ya. Alhamdulillah, selamat datang Mas. Ya, saya panggil Mas saja lah ya. Monggo Pak, monggo. Atau Bapak ya. Karena ternyata lebih tua saya ya. Gak apa-apa, tapi ini bagian dari beliau memang Kepala Divisi CSR Basnas RI sejak periode baru ya. Ya, tahun 2020 nih. Ya, 2020 sudah. Ya. Karena memang kan kalau kita memahami bersama Pak ya, kalau Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional ya, secara umum masyarakat memahaminya bahwa hanya mengelola dana zakat infak sedekah ya. Sebenarnya ada potensi lain. Sebenarnya DSKL namanya, dana sosial keagamaan lainnya. Di situ termasuk CSR. Nah, kemudian kalau kita memahami ya Pak, bahwa dalam konteks Basnas ya, merupakan itu satu-satunya lembaga negara yang mengelola dana publik ya. Jadi bisa dicek dana publik yang mengelola dari sumber dana masyarakat infak sedekah, kemudian juga dari beberapa sumbangan donasi perusahaan. Kemudian kalau kita bicara tentang zakat, ada yang namanya zakat perusahaan, Pak. Itu kan ditunaikan oleh perusahaan yang memang berbasis syariah, atau mungkin orang perorangan yang punya usaha ya, dia mengeluarkan namanya zakat perusahaan. Kemudian di dalam perluasannya perusahaan ya yang tidak berbasis syariah, pastikan dia mengeluarkan sumbangan, Pak. Itu ada yang namanya sumbangan dana CSR ya, berarti di luar zakat perusahaan ada CSR selain zakat perusahaan berarti CSR mungkin kalau bisa dipahami bahwa untuk perusahaan syariah CSR itu ya zakat perusahaan mungkin ya.
Tapi kalau untuk perusahaan yang non syariah, biasanya mereka wajib menunaikan yang namanya CSR. Kalau di BUMN namanya tanggung jawab sosial lingkungan, Pak. Itu sudah ada di peraturannya, di peraturan Menteri BUMN pada saat itu. Nah, kenapa sih Pak harus ada CSR gitu bagi perusahaan? Karena memang Indonesia ini perusahaan itu harus memberikan kontribusi ya, terhadap lingkungan, ya terhadap masyarakat ya. Karena memang pasti yang namanya sebuah perusahaan beroperasi itu memiliki dampak. Nah, bagaimana dampak itu bisa ditangani kan? Tentunya ada tanggung jawab perusahaan tadi. Tanggung jawab perusahaan itu dalam bentuk apa? Kalau yang syariah tadi zakat perusahaan ya Pak. Kalau untuk yang non syariah mungkin dia mengeluarkan yang namanya CSR atau TJSL. Nah, tentunya di dalam pengelolaan dana CSR dan TJSL ini beda Pak ya dengan dana zakat ya. Karena memang peruntukannya adalah untuk masyarakat ya. Kategorinya pas mukoyat bukan ini kalau. Ya kalau dibicarakan secara operasional Basnas pasti mukoyat ya Pak. Karena memang kebijakan dan ketentuannya itu mengikuti aturan perusahaan. Biasanya seperti itu. Atau memang kalau saya melihatnya ini CSR itu bagian dari bentuk semacam garis besar ya rencana strategis perusahaan. Yang tumbuh kemudian berkembang ya tidak mengalami kerugian. Nah hal-hal yang seperti ini yang harus diantisipasi oleh perusahaan, maka CSR itu bagian dari tanggung jawab perusahaan yang memang masuk dalam rencana strategis perusahaan. Biasanya seperti itu. Nah tapi bisa dicek tuh Pak, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu menyusun RKAP-nya itu memasukkan dana CSR sebagai bentuk biaya untuk itu tadi mengurangi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Gitu ya. Pembacaan potensinya gimana? Potensi ini Kalau secara kalau saya cek ya Pak, di Cilacap gimana? kalau di saya belum memahami secara detail ya, tapi kalau secara nasional itu tahun 2024 ya kalau nggak salah itu potensinya 80 triliun ya CSR ya, tapi mungkin lebih ya Pak dari itu. Ya mungkin triliun. Iya. Mantap. 80 triliun itu untuk nasional ya Pak. Nasional. Cuman memang kan aturan CSR di masing-masing perusahaan itu kan berbeda ya Pak. Cuman memang aturan CSR itu ada pada peraturan terkait dengan tata kelola perusahaan, undang-undang tentang perseroan Pak. Undang-undang tentang perseroan di mana perusahaan yang beroperasi wajib mengeluarkan dana CSR. Nah, berapa besarannya itu tergantung Pak, itu berbeda-beda. Terkadang juga ada yang mengikuti aturan dari pemerintah daerah. Ada yang mereka melakukan peraturannya itu berdasarkan kebijakan ya. Kebijakannya itu bisa sekitar 3 sampai 3% dari keuntungan perusahaan itu bervariasi gitu. Tapi intinya mereka wajib mengeluarkan dari keuntungan bersih perusahaan gitu. Sekarang ini apa yang harus disiapkan oleh Basnas daerah ketika kita akan mencoba masuk ke atau secara maksimal nih mengelola CSR di perusahaan-perusahaan daerah, apa nih untuk Basnas Kabupaten apa yang perlu disiapkan kalau secara internal? Betul. Banyak Pak. Jadi memang perusahaan CSR itu Pak ya, itu memiliki semacam aturan main tata kelola sendiri. Ini kalau saya bisa jabarkan secara garis umum ya, satu ya minimal ada aturan terkait dengan ISO 26000 ya pengelolaan CSR Pak. Nah, kemudian ada yang namanya mereka mengikuti yang sekarang prinsip-prinsip nilai-nilai keberlangsungan atau sustainability Pak. Nah, nilai-nilai keberlangsungan itu ada pada misalnya SDGs ya, itu disebutkan ada 17 SDGs. Kemudian apa yang bisa mendukung keberlangsungan? Betul. Biasanya kan lingkungan ya, masyarakat ya, kemudian ada sosial ya, yang sering muncul. Kemudian ada yang namanya sekarang itu dikembangkan ESG ya, Environment, Social, Governance. Jadi tata kelola untuk
perusahaan itu berperilaku ya mendukung tentang aspek lingkungan, ya, sosial, ya, dan tata kelola. Itu. Kemudian ada yang menerapkan prinsip-prinsip terkait dengan memadukan ya bagaimana operasional perusahaan itu bisa ya meningkatkan profit tapi juga mengurangi dampak terhadap masyarakat ya, kemudian lingkungan ya, bumi secara umum. Itu. Jadi ini beberapa hal gambaran besar. Kalau kita dalami itu Pak, itu makin detail, kemudian juga prinsip-prinsip dan syarat tersebut nanti yang akan diadopsi oleh perusahaan untuk nanti kedepannya dia yang namanya melakukan yang namanya laporan sustainability report ya. Nah, oleh sebab itu yang perlu dilakukan Basnas tadi mempelajari konteks pengelolaan program, kemudian kita menawarkan program-program yang sejalan, yang sesuai dengan misi perusahaan, tujuan perusahaan ya. Makanya biasanya Pak kalau kita menyusun program atau propose kepada perusahaan itu pasti akan diminta itu beberapa persyaratan yang dijadikan acuan kita nanti untuk melakukan sesuai tidak penyusunan program kepada mereka. Nah itu. Nah sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah Basnas kan sudah punya portofolio ya Pak, yang bagus ya. Tadi saya pernah diskusi ya dengan Ketua Basnas, ada yang di bidang peternakan ya, kemudian juga ada hal-hal yang di bidang pertanian, di bidang pemberdayaan masyarakat atau UKM ya. Kemudian juga tadi saya juga sempat mendengar ada isu lingkungan. Di sini kan di Cilacap ada perusahaan PLTU ya Pak, PLTU untuk punya dampak persoalan lingkungan yaitu limbah apa namanya itu limbah pembakaran ya abu. Nah, ini kan jadi persoalan lingkungan ya. Ya sudah, coba dibuat proposal misalnya pemanfaatan limbah tersebut tadi ya untuk batu konblok ya, kemudian untuk hal-hal yang berguna yang nantinya membuat nilai tambah untuk masyarakat. Itu bisa masuk ke program bedah itu rumah. Artinya tadi dalam konsep ESG ya itu sudah memenuhi kriteria SDGs, menangani lingkungan, kemudian sosial ya, masyarakat bisa diberdayakan, kemudian tata kelola ya, perusahaan menjamin bahwa aturan terkait dengan pemenuhan ya kewajiban sebagai perusahaan itu terpenuhi. Seperti itu Pak. Kira-kira. Bisa banyak hal dan kreativitas Basnas Kabupaten ini juga terdorong untuk biar diterima oleh perusahaan. Betul. Jadi makanya yang bagus itu tadi Pak, selain programnya itu sesuai dengan misi, kemudian juga memiliki dampak. Ya. Dampaknya itu minimal jangka pendek itu sudah tertangani. Manfaatannya. Ya, tadi dampak lingkungan ya Pak, terus dampak masyarakat mendapatkan nilai tambah dari penghasilan. Kemudian jangka panjangnya apa Pak? Harus diukur juga nanti. Misalnya, pastikan yang namanya perusahaan menunaikan CSR itu bagian dari biaya. Pasti Pak itu. Mereka menempatkan CSR itu sebagai biaya atau beban perusahaan. Nah tentunya ketika beban perusahaan itu dikeluarkan, mereka harus mendapatkan return atau nilai balik ya, untuk perusahaan. Nah makanya nanti kita ada yang namanya konsep evaluasi program Pak, namanya SROI ya, apa namanya Sustainability Return on Investment. Jadi bagaimana dia mengeluarkan biaya tapi memiliki dampak yang kembali ya kepada perusahaan, masyarakat dan lingkungannya itu ada scoring ya. Nanti di situ dia akan melaporkan di dalam annual report perusahaan. Nanti tadi ketika itu sudah ada di annual report perusahaan, ketika dia laporkan kepada investor Pak ya. Apalagi kalau di Jakarta itu perusahaan yang masuk ke bursa list bursa efek ya, listing, masuk ke listing itu dia mensyaratkan yang namanya sustainability report. Nah, kemudian ini Pak, ada lagi aturan OJK ya, kalau di keuangan itu dia harus menyusun yang namanya financial sustainability report ya. Artinya misalnya di Cilacap ini ada lembaga-lembaga keuangan perbankan ya, lembaga-lembaga keuangan perbankan tersebut yang nantinya ya, ketika dia menyusun ya ada surat SEOJK ya harus menyusun sustainability report finansial. Nah, disitulah
ya, Basnas bisa berperan tuh Oh, untuk iya, membantu ya Jadi bank-bank yang perbankan, baik selalu itu, laporannya ke pusat itu. ke OJK ya, Iya, ke OJK. BPR ya, ada BPRS, mungkin ada BPD Iya, ya. iya. Bisa tuh kita menyusun Nah, program bersama untuk isu-isu yang terkait dengan lingkungan atau kemasyarakatan. Iya. Itu potensinya, Pak. Potensinya sebenarnya banyak ini. Ya, lumayan besar gitu ya. Karena tadi ada kolaborasi dengan Basnas dan kita sudah memiliki portofolio program pastinya. Betul. Ya, karena waktu tidak lama. Satu pertanyaan ini, spill untuk komentar di kegiatan yang tadi diperbincangkan termasuk rukun ternak ini dari Mas Budi Setiawan untuk Cilacap bagaimana nih? Tadi Ya, saya pikir ya, apa yang artinya tujuan dari Cilacap dari Jakarta ke sini ada sesuatu yang ingin dilihat informasi dan sebagainya. Ya, tentunya saya melihat ya ada model-model program Tujuan, yang memang itu sesuai dengan tata kelola kearifan lokal ya. Saya pikir saya melihatnya ke sana karena misalnya ya untuk program peternakan ya ataupun program-program yang lainnya yaitu memperhatikan terkait dengan ide-ide lokal ya. Lokal. Jadi istilahnya lokal ini bisa digali supaya apa? Supaya dapat ya memberikan dampak jangka panjang, kemudian juga memberikan efek yang besar. Karena juga misalnya ya kita menyusun model program tapi tidak sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, tentu akan menjadi halangan. Bahkan akan menjadi resisten, Pak. Makanya saya melihatnya di sini bahwa cukup bagus ya, cukup baik Basnas Cilacap memperhatikan aspek-aspek penyusunan dan pelaksanaan model program yang sesuai dengan kearifan lokal. Terima kasih. Ini Mas Budi Setiawan dari Kepala Divisi CSR. Nanti syukur Basnas kemudian sudah bisa viral nanti. Akan kembali ke Cilacap dan mungkin nanti syukur bisa membawa tokoh nasional untuk bersama kita untuk memberikan pencerahan juga untuk Basnas Cilacap. Mudah-mudahan lah ya, memang hal-hal gagasan besar untuk di daerah ini ya. Bisa dimulai juga dari daerah ini ya. Ya, siap. Tidak, kami siap ya di Basnas sekali untuk mensupport ya bagaimana kita intinya adalah pengentasan kemiskinan, melayani Muzaki sebaik-baiknya dan sebagainya. Terima kasih. Itu saja dua perbincangan dari kami. Semoga bersama-sama Basnas RI, Basnas Provinsi, Kabupaten juga untuk bagaimana kita akan lebih membuktikan bahwa zakat memang menguatkan kita semua, zakat menguatkan Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.